Saya Hotika akan menjelaskan mengenai pengertian validitas data. Nah, validitas data itu merupakan derajat ketetapan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Kita perjelas ya teman-teman. Nah, jadi kan dalam melakukan penelitian, kita akan mengumpulkan data terlebih dahulu. Karena data merupakan modal awal dalam penelitian. Nah, dari data yang terkumpul, maka kemudian akan dilakukan analisis yang selanjutnya akan dipakai sebagai bahan masukan untuk penarikan kesimpulan. Nah, karena itu data akan digunakan sebagai penarikan kesimpulan, maka posisi keabsahan data itu sangat penting. Karena data yang salah akan menghasilkan kesimpulan yang salah. Begitupun sebaliknya, data yang baik akan menghasilkan kesimpulan yang benar juga. Nah, dalam penelitian kualitatif, kita harus mendapatkan data yang valid. Untuk itu, dalam pengumpulan data, peneliti harus melakukan validitas data terlebih dahulu agar data yang diperoleh itu tidak cacat. Seperti itu, teman-teman. Baik, slide selanjutnya adalah tentang validitas data dalam penelitian kualitatif. Validitas data dalam penelitian kualitatif menunjukkan sejauh mana tingkat interpretasi dan konsep-konsep yang diperoleh memiliki makna sesuai antara peneliti dan partisipan. Dalam metodologi penelitian, kita sering diperkenalkan dengan konsep objektivitas, reliabilitas, dan validitas. Dasar berpikir positivistik dalam upaya mencari kebenaran dilandaskan pada besar kecilnya frekuensi kejadian atau variansi objek. Dalam positivisme, pengujian ketiganya, yaitu objektivitas, reliabilitas, dan validitas, mendasarkan pada dua hal, yakni frekuensi kejadian dan variasi objek. Baik objektivitas, reliabilitas, maupun validitas dipakai sebagai ukuran apakah suatu penelitian itu berkualitas tinggi atau tidak. Suatu penelitian dipandang objektif apabila siapapun dengan prosedur kerja yang sama menghasilkan kesimpulan penelitian yang sama. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Jika dalam objek penelitian terdapat warna merah, maka peneliti akan melaporkan warna merah. Kalau dalam objek penelitian para pegawai bekerja dengan keras, maka peneliti harus melaporkan demikian. Jika ada laporan yang berbeda dengan kondisi yang sesungguhnya, berarti hasil penelitian tersebut tidak bisa dikatakan valid. Validitas dalam penelitian kualitatif menunjukkan sejauh mana tingkat interpretasi dan konsep-konsep yang diperoleh memiliki makna yang sesuai antara peneliti dan partisipan. Dengan kata lain, partisipan dan peneliti memiliki kesesuaian dalam mendeskripsikan suatu peristiwa, terutama dalam memaknai peristiwa tersebut. Saya, Risma Maulidiana, akan menjelaskan slide selanjutnya. Validitas data pada penelitian kualitatif menurut Sugiono ada dua macam, yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Yang pertama, validitas internal, yaitu validitas yang berkaitan dengan derajat akurasi desain penelitian dengan hasil yang dicapai. Misalnya, dalam desain penelitian dirancang untuk meneliti etos kerja pegawai, maka data yang diperoleh seharusnya adalah data yang akurat tentang etos kerja pegawai. Penelitian menjadi tidak valid apabila yang ditemukan adalah motivasi kerja pegawai. Yang kedua, validitas eksternal. Validitas eksternal ini berkenaan dengan derajat akurasi apakah hasil penelitian dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada populasi di mana sampel tersebut diambil. Bila sampel penelitian representatif, instrumen penelitian valid dan reliable, cara mengumpulkan dan analisis data benar, maka penelitian akan memiliki validitas eksternal yang tinggi. Prosedur verifikasi yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Yang pertama yaitu memperlama keterlibatan dan observasi yang berkepanjangan. Pentingnya memperlama keterlibatan dan observasi ini
yaitu untuk memastikan apakah konteks itu dipahami dan dihayati. Dan juga dimaksudkan untuk membangun kepercayaan para subjek terhadap peneliti dan juga kepercayaan diri peneliti sendiri. Metode ini digunakan yaitu dengan cara dilakukan secara langsung dengan mendatangi tempat dilakukannya penelitian. Yang kedua yaitu triangulasi, adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Contohnya saja seperti untuk menguji keabsahan data tentang efektivitas seorang guru dalam pembelajaran di kelas. Nah, maka pengumpulan dan pemeriksaan datanya itu dilakukan secara sistematis dengan membandingkan pihak-pihak lain sebagai sumber pembandingnya. Misalnya nih, dengan mencari dan memeriksa data kepada siswa yang diberikan pembelajaran, kemudian kepala sekolah sebagai atasan untuk mengontrol guru dalam mengajar, serta bisa juga melalui rekan-rekan guru yang lain yang memiliki informasi yang terkait. Yang ketiga yaitu menelaah dengan seksama terhadap review dan wawancara. Nah, wawancara dalam proses penelitian ini yaitu memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara melalui tanya jawab sambil tatap muka dengan antara peneliti dengan informan yang terkait. Sebelum wawancara ini dimulai, peneliti sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk melengkapi data yang dirasa peneliti kurang, agar jawaban yang disampaikan oleh narasumber ini bisa melengkapi data yang dibutuhkan oleh peneliti. Wawancara ini dilakukan dengan mendatangi narasumber yaitu untuk menggali informasi mengenai apa yang dibutuhkan oleh peneliti. Yang keempat yaitu analisis kasus negatif, yaitu peneliti mencari data yang berbeda dengan data yang sudah ditemukan sampai data tersebut sudah tidak lagi bertentangan dengan yang ditemukan oleh peneliti. Apabila data tersebut sudah sesuai dengan data yang ditemukan, maka data tersebut sudah dapat dipercaya kebenarannya. Nah, menurut Sugiono menjelaskan bahwa kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Yang kelima yaitu audit eksternal, yaitu memeriksa proses atau hasil dari penelitian yang merupakan tahap akhir karena data yang dikumpulkan dianggap baik dan valid akan diaudit dari pihak luar sebagai penguat dalam validasi data. Dalam validasi data diperlukan tahap audit eksternal yang berguna untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran data yang ditampilkan dalam penelitian. Pengumpulan dan analisis data dilaporkan secara rinci untuk memberikan gambaran yang jelas dan akurat tentang metode yang digunakan dalam penelitian, sehingga seluruh tahap penelitian kemudian diperiksa dengan cermat oleh seorang auditor dari luar yang berpengalaman dalam metode penelitian kualitatif. Baik, yang terakhir ada uji keabsahan data. Uji keabsahan data ini ada 4. Yang pertama, uji kredibilitas data. Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dan penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check. Yang kedua, uji transferability. Transferability merupakan validitas eksternal yang berkaitan dengan derajat kesepakatan atau diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Nilai transfer ini berkaitan dengan pertanyaan, hingga mana hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam situasi lain. Bagi peneliti naturalistik, nilai transfer bergantung pada pemakaian, hingga manakah hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain. Peneliti sendiri tidak menjamin
validitas eksternal ini. Yang ketiga, uji dependability. Dalam penelitian kualitatif, uji dependability dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji dependability-nya. Untuk itulah perlu dilakukan uji dependability dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Yang terakhir, uji confirmability. Pengujian confirmability dalam penelitian kualitatif mirip dengan uji dependability, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji confirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian telah memenuhi standar confirmability. Dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada. Terima kasih.